Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi washabihi wa man ihtada bihadihi illa yaumiddin amma ba'du. Yang terhormat Bapak Fahri sebagai pengampu mata kuliah Kesehatan Mental Masyarakat dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang masalah korupsi yang berjumlah 5 orang, yaitu Anissa Putri, Elbi Akbar, Khofifah Nurlia Sapna, Putri Dwi Astuti, dan Rizky Handayani. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian korupsi. Pengertian korupsi terdiri dari 2, yaitu menurut bahasa dan menurut para ahli. Yang pertama, menurut bahasa. Korupsi dari bahasa Latin yaitu corruption, yang dari kata kerjanya corrupere, yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Apabila disatukan, pengertian tersebut korupsi itu adalah tindakan penjabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam tindakan tersebut, yang melakukan sesuatu yang tidak wajar dan ilegal, yang menyalahgunakan kepercayaan publik untuk mendapatkan keuntungan sepihak. Dalam perkembangannya terdapat penekanan tentang korupsi, yaitu korupsi itu adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Jadi di sini yaitu penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan mereka yang tinggi untuk mengambil segala keuntungan untuk mereka pribadi. Dalam arti yang lebih luas, definisi korupsi itu adalah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi atau privat, atau mereka sendiri, atau kepentingan untuk dia sendiri, yang merugikan publik dan negara-negara dengan cara bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dan yang kedua itu pengertian korupsi menurut para ahli. Di sini ada 3 menurut para ahli, yaitu Kartono, Haryatmoko, Black Law Dictionary, dan ada pengertian menurut Undang Nomor 31 Tahun 1999. Yang pertama, pengertian menurut Kartono. Kartono mendefinisikan korupsi itu adalah tingkah laku salah satu individu yang memakai wewenang dan jabatan yang digunakan untuk mengeruk segala keuntungan demi kepentingan pribadi dan sangat merugikan kepentingan umum dan negara. Yang kedua, menurut Haryatmoko. Haryatmoko mendefinisikan korupsi itu adalah mencoba untuk menggunakan kemampuan mereka untuk melakukan intervensi karena posisi mereka untuk menyalahgunakan informasi, keputusan, pengaruh, uang, atau kekayaan untuk kepentingan mereka sendiri. Yang ketiga yaitu menurut Black's Law Dictionary. Menurut Black's Law Dictionary, korupsi itu adalah perbuatan yang dilakukan untuk maksud memberikan keuntungan tidak resmi dengan menggunakan hak pihak lain yang secara salah menggunakan kedudukan atau sifatnya untuk memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kewajibannya dan hak-hak lain. Dan yang terakhir yaitu menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999,
yang menyatakan bahwa korupsi itu adalah tingkah laku setiap orang dengan sengaja melawan hukum untuk melakukan perbuatan yang tidak baik yang bertujuan untuk memperkaya diri, untuk memperbanyak kekayaan diri sendiri atau orang lain, yang mengakibatkan kerugian keuangan terhadap negara dan perekonomian negara. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang pengertian korupsi dan akan dilanjutkan oleh saudari Khofifah Nulia Safna. Kepada Khofifah dipersilahkan. Baiklah, saya Khofifah Nuria Safna akan melanjutkan presentasi dari Putri Dwi Astuti. Di sini saya akan membahas pada poin B, yaitu sebab-sebab terjadinya korupsi. Penting untuk kita ketahui terlebih dahulu, korupsi adalah suatu tindakan perdana yang memperkaya diri yang secara langsung merugikan negara atau perekonomian negara. Jadi, unsur dalam perbuatan korupsi meliputi dua aspek, yaitu 1. Aspek yang memperkaya diri dengan menggunakan kedudukannya. 2. Aspek penggunaan uang negara untuk kepentingannya. Berikut adalah faktor-faktor yang mendasari penyebab dari korupsi. A. Penegakan hukum tidak konsisten. Penegakan hukum hanya sebagai make-up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap pergantian pemerintah. B. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang. Takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan. C. Langkanya lingkungan yang anti korupsi. Sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas. D. Rendahnya pendapatan penyelenggara negara. Pendapat yang diperoleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara negara, mampu mendorong penyelenggara negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. E. Kemiskinan, keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi, sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas, dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. F. Budaya memberi upeti, imbalan jasa dan hadiah. G. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah daripada keuntungan korupsi. Saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. H. Budaya permisif atau serba membolehkan. Tidak mau tahu, menganggap bisa bila sering terjadi, tidak peduli orang lain asal kepentingannya sendiri terlindungi. I. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Pendapat Franz Magnus Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Sebenarnya, agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya. Sebab, agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya. Jika diterapkan dengan benar, kekuatan relasi emosional yang dimiliki agama bisa menyadarkan umat bahwa korupsi bisa membawa dampak yang sangat buruk. Penyebab terjadinya korupsi apabila dilihat dari segi si pelaku korupsi. Sebab-sebab dia melakukan korupsi dapat berupa dorongan dari dalam dirinya, yang dapat pula dikatakan sebagai keinginan, niat, atau kesadarannya untuk melakukan. Sebab-sebab seseorang terdorong untuk melakukan korupsi antara lain yaitu A. Sifat tamak manusia. B. Moral yang kurang kuat menghadapi godaan. C. Penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup. D. Kebutuhan hidup yang mendesak. E. Gaya hidup konsumtif. F. Malas atau tidak mau bekerja keras. G. Ajaran-ajaran agama kurang diterapkan secara benar. Terima kasih. Itu saja presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Anissa Putri akan melanjutkan penjelasan dari Khofifah. C. Jenis-jenis korupsi. A. Penyuapan. Mencakup tindakan membar dan menerima suap baik berupa uang maupun barang.
B. Embezzlement merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya alam yang tidak dilakukan oleh pihak-pihak tertentu yang mengolah sumber daya tersebut, baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. C. Fraud merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipu, termasuk di dalamnya proses manipulasi dan distorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. D. Extortion adalah tindakan meminta uang atau sumber daya lain dengan cara paksa atau disertai dengan indikasi-indikasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. E. Favouritism adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan yang berimplikasi pada tindakan privasi sumber daya, melanggar hukum yang berlaku dan merugikan negara. F. Korupsi manipulatif seperti meminta seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau yang menguntungkan bagi usaha ekonominya. G. Korupsi ekstorsif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada pengusaha. H. Korupsi nepotistik, yaitu terjadinya korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan dan sebagainya. I. Korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara wewenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan sejumlah keuntungan pribadi. J. Korupsi yang memeras, menunjuk adanya pemaksaan karena pihak pemberi dan menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mencegah dirinya, kepentingan atau hal-hal yang dia hargainya. K. Graft, yaitu korupsi yang bersifat internal. Korupsi ini terjadi karena mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya, para bawahannya yang tidak menolak permintaan atasannya. Baiklah, saya Rizky Handayani akan melanjutkan pembahasan selanjutnya, yaitu C. Jenis-jenis korupsi. Jenis-jenis korupsi ini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, penyuapan atau bribery, pencakup tindakan member dan menerima suap baik berupa uang maupun barang. Yang kedua ada embezzlement, merupakan tindakan penipuan dan pencurian sumber daya alam yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Mengelola sumber daya tersebut baik berupa dana publik atau sumber daya alam tertentu. Yang ketiga ada fraud, merupakan suatu tindakan kejahatan ekonomi yang melibatkan penipuan, termasuk di dalamnya proses manipulasi atau distorsi informasi dan fakta dengan tujuan mengambil keuntungan tertentu. Yang keempat, extortion adalah tindakan meminta uang atau sumber daya lainnya dengan cara paksa atau disertai dengan intimidasi tertentu oleh pihak yang memiliki kekuasaan. Selanjutnya, yang kelima, favouritism adalah mekanisme penyalahgunaan kekuasaan berimplikasi pada tindakan privasi sumber daya, melanggar hukum dan berlaku dan merugikan negara. Yang keenam, korupsi manipulatif, seperti permintaan seseorang yang memiliki kepentingan ekonomi kepada eksekutif atau legislatif untuk membuat peraturan atau undang-undang yang menguntungkan bagi usaha mereka atau ekonominya. Yang ketujuh, korupsi ekstorsif, yakni berupa sogokan atau suap yang dilakukan pengusaha kepada penguasa. Yang kedelapan ada korupsi nepotistik, yaitu terjadi korupsi karena ada ikatan kekeluargaan, pertemanan dan sebagainya. Yang kesembilan ada korupsi subversif, yakni mereka yang merampok kekayaan negara secara sewenang-wenang untuk dialihkan ke pihak asing dengan jumlah keuntungan pribadi. 10. Korupsi yang memeras,
menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingan atau hal-hal yang dihargainya. 11. Ada graft, yaitu korupsi yang bersifat internal. Korupsi ini terjadi karena mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut dengan wewenang para bawahan tidak dapat menolak perintah atasannya. Baiklah, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Elbi Akbar. Kepada Elbi Akbar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elbi Akbar akan melanjutkan penjelasan dari Rizky Handayani. Cara mengatasi korupsi. Tidak ada senjata yang benar-benar ampuh untuk memberantas korupsi. Korupsi seolah telah menjadi budaya yang mendarah daging di Indonesia. Berbagai cara telah dilakukan untuk menghapuskan korupsi. Namun, para koruptor tetap mampu mencari celah untuk korupsi. Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama dari semua pihak untuk menurunkan angka korupsi tersebut. Cara masyarakat dan pemerintah bekerja sama dalam perang melawan korupsi yaitu dengan cara satu, akhiri impunitas. Pengertian hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan para koruptor dihukum dan memutuskan siklus impunitas atau kebebasan dari hukuman atau kerugian. Penegakan hukum yang sukses harus didukung oleh kerangka hukum yang kuat, cabang penegakan hukum dan sistem pengadilan yang independen dan efektif. Dan yang kedua, reformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit di banyak negara telah mencapai dampak yang lebih besar daripada yang harus dilakukan di sektor publik dalam mengendalikan korupsi. Bahkan salah satu reformasi tersebut merupakan pengungkapan informasi anggaran, yang dimana upaya ini dilakukan mencegah pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya. Misalnya, dengan cara melakukan transparansi dan partisipatif, di mana cara ini juga melatih masyarakat setempat untuk mengomentari anggaran yang diusulkan pemerintah daerah mereka. Namun harus diakui cara ini belum bisa diterapkan di banyak negara karena ada dampak yang harus dipikirkan dan dipertimbangkan. Dan yang ketiga, mengenali jenis korupsi. Korupsi tidak hanya menyangkut suap, tapi juga bicara mengenal masyarakat ekonomi lemah yang masih sering menjadi sumber daya yang perannya belum maksimal di tengah suatu negara. Itulah mengapa sangat penting untuk memahami berbagai jenis korupsi untuk mengembangkan respons yang cerdas dan sesuai dengan kebutuhan negara tersebut. Dan yang keempat, memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang memahami relevan dan membantu pemerintahan. Untuk itu, dalam hal ini sangat perlu untuk melakukan identifikasi prioritas masalah dan menemukan solusi. Dan yang kelima, menggunakan jalur komunikasi alternatif. Saat membaca mungkin Anda merasa kebingungan, namun dalam hal ini kita sedang bicara tentang bagaimana menyatukan proses formal dan informal, yang dimana berarti Anda dapat melakukan kerjasama dengan pemerintahan dan kelompok non-pemerintah atau organisasi untuk mengubah perilaku dan memantau kemajuan. Yang keenam, memanfaatkan teknologi. Bersyukur saat ini sudah teknologi yang menunjang segala aktivitas masyarakat, menjalin komunikasi serta untuk membangun pertukaran yang dinamis hingga berkelanjutan antara pemangku kepentingan utama baik pemerintahan, warga negara, bisnis, kelompok masyarakat sipil, media, akademis, dan lain-lain. Yang ketujuh, memberikan kontribusi. Sebagai masyarakat, berinvestasilah dalam institusi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Meskipun sifatnya sangat terbatas dan tentunya disertai dengan berbagai aturan yang sudah ada sebelumnya. Dan yang ke-8, menutup celah internasional. Salah satu yang menyebabkan korupsi susah untuk dilacak adalah saat pejabat publik melakukan pencucian uang dan menyembunyikannya di negara lain.
sehingga sangat perlu bagi pusat keuangan untuk memiliki sistem yang maju dan mampu menghentikan transaksi gelap yang terjadi. Yang kesembilan, menetapkan standar. Jika bicara soal korupsi, maka tentunya tidak akan terlepas dari melakukan analisis kekuatan pasar, perilaku, dan sosial. Karena semua aspek yang telah disebutkan mengadopsi standar integritas yang baik, maka hasil yang diberikan juga akan positif. Yang ke-10, menetapkan langkah yang tepat. Contohnya saat mengambil sebuah keputusan dan strategi, tentunya harus ada evaluasi yang nantinya dapat menjadi tolak ukur mengenai langkah-langkah yang sudah diambil. Juga melakukan antisipasi saat situasi di lapangan berubah. Dengan kerjasama dari semua pihak termasuk masyarakat, setidaknya kita mampu menurunkan angka korupsi. Great people, ayo bersama-sama menjadikan Indonesia negara bebas korupsi. Yang pertama, hilangkan sikap keegosian dalam diri sendiri atau dalam diri seseorang yang telah menjadi pejabat. Jika keegosian sudah sampai ke akar-akarnya, maka Indonesia ini akan dinilai kurang cekatan atau lalai dalam mengatasi korupsi. Dan yang kedua, tanamkan sifat jujur dalam diri sendiri, karena di zaman modern banyak yang tidak jujur dalam berbagai aspek. Jujur itu perlu saat menjalankan tugas sebagaimana seorang pemimpin, baik dalam organisasi maupun dalam perusahaan. Dan yang ketiga, disiplin. Disiplin konsisten itu juga harus diterapkan dalam diri sendiri ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Andai dalam masyarakat menerapkan sikap disiplin dan konsisten, pasti dengan sendirinya tindakan korupsi akan menghilang secara perlahan. Baiklah, hanya sampai di situ penjelasan dari kelompok kami. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilahkan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.